5 calon manajer Koperasi Desa Merah Putih meninggal dunia saat menjalani latihan militer. Selain evaluasi dan menghentikan latihan militer ini, desakan untuk mengusut kasus juga muncul agar penyelenggara latihan militer bertanggung jawab. Kita bahas bersama peneliti Posdam Universitas Andalas Ferry Amsari dan tenaga ahli utama Bakom RI Hariko Wibawa Satria. Selamat petang semuanya. Selamat Selamat sore, petang, Mbak Cindy, Mbak Mas Cindy. Hariko. Selamat sore, Bang Ferry. Mas Hariko, sekarang desakan bukan cuma soal menghentikan latihan, tapi juga pertanggungjawaban. Kemudian ada desakan Komnas HAM menyelidiki ada atau tidaknya dugaan pelanggaran HAM. Tanggapan Anda? Ya, terima kasih Mbak Cindy. Yang pertama pemerintah menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya saudara-saudara kita, calon manajer Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Kepergian mereka adalah kehilangan yang besar bagi negara, kehilangan yang besar bagi keluarga, dan kehilangan besar bagi kita semua. Dan kami mendoakan saudara-saudara kita tersebut ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga yang ditinggalkan dalam kesabaran dan ketabahan. Ingin kami sampaikan bahwasanya pelatihan untuk 35.000 orang lebih peserta ini tidak dilanjutkan begitu saja, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Prioritas utamanya saat ini adalah keselamatan nyawa. Perbaikan apapun akan dilakukan demi keselamatan nyawa saudara-saudara kita. Dan kegiatan latihan dasar militer ini sudah dihentikan. Sekarang berganti dengan pembekalan bela negara dan manajerial. Materi teknis, kemudian materi taktis militer juga sudah dihilangkan, termasuk kegiatan menembak dan kegiatan-kegiatan terkait fisik yang militer lainnya. Bedanya hanya di penghilangan Kemudian untuk militer itu aja aktivitas atau ada udara apa tidak lagi ada. Mas Hariko? Bagaimana Mbak Cindy? Bedanya dengan pembekalan bela negara tuh apa? Hanya dihilangkan militernya atau ada faktor lain yang juga beda? Ya, kemudian dengan aktivitas fisiknya itu terkait kebugaran saja, yaitu senam pagi dan jalan kaki. Dan aktivitas senam pagi dan jalan kaki pun menyesuaikan dengan kondisi fisik peserta. Dan kami, pemerintah, memohon maaf atas musibah ini. Dan sejak awal memang yang diutamakan dalam pelatihan ini adalah terkait dengan integritas atau kejujuran, kemudian kemampuan manajerial, kemudian intelektual. Dan memang para peserta ini sangat beragam. Oleh karena yang diutamakan adalah hal-hal yang terkait dengan integritas, kejujuran manajerial, dan cita tanah air, maka saudara-saudara kita yang disabilitas, kemudian ibu hamil, dan lain sebagainya, itu juga bisa ikut dalam pelatihan ini. Oke, saya minta tanggapan Bung Ferry dulu kalau gitu, sampai situ dulu Mas Hariko. Baik, Cukup nggak terima Bung kasih, Ferry Mbak. ketika evaluasinya pergantian atau penyesuaian skema? Ya, pertama tentu saja apresiasi ya, pemerintah mau minta maaf itu satu hal yang luar biasa. Artinya mengakui ada yang salah dari program ini. Tapi tentu tidak bisa sekedar minta maaf karena ini pemerintah ya. Bagi saya ada disorientasi yang luar biasa dalam program ini. Kita punya Menteri Koperasi, Kementerian Koperasi begitu ya, tetapi pelaksanaan sistemnya dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan. Ini bagi saya aneh, dan apa yang terjadi dengan 5 korban nyawa ini adalah bukti bahwa berbagai program pemerintah itu tidak matching dengan gagasan dan konsep ketatanegaraan yang ada. Dan tidak bisa sekedar minta maaf, ini evaluasi harus ada dan dilakukan untuk memastikan tidak berulang kembali hal-hal yang kemudian tidak sesuai dengan aspek dan kebutuhan dari program-program pemerintah yang ada. Bagi kita semua,
langkah-langkah pemerintah yang jauh dari kompetensi sesungguhnya, itu pertanyaan yang selalu menggelayut di kita. Karena biasanya program-program pemerintah kurang planning ya, tidak direncanakan dengan baik. Begitu sudah jatuh korban, barulah kemudian ada upaya perbaikan-perbaikan. Nah berarti tapi Bung Harusnya Ferry, sorry, pematangan. sebentar Bung Ferry, tapi berarti perbaikan yang sudah dilakukan sekarang sudah cukup atau sebenarnya masih belum optimal juga? Saya pikir harusnya dilakukan evaluasi maksimal ya, dihentikan terlebih dahulu, diketahui permasalahannya, apa yang tidak cocoknya. Sekarang kan program ini menjadi bahan tertawaan oleh banyak orang. Ya. Ini orang yang akan ngurus operasi dalam bentuk warung gitu ya. Tapi dilatih militer bahkan semi tempur. Dan mereka mencoba mengaitkan apa Oke. korelasinya menjaga warung, memanajer program warung, ternyata dilatih militer bahkan angkat senjata. Itu Oke. tidak nyambung sama sekali. Pasti ada yang salah di tingkat dasar awal. Oke. Bahkan bagi saya ini rencana militeristik yang tidak sehat. Di semua ruang sipil harusnya program pendidikan, pelatihan ya pelatihan yang berkaitan dengan sipil. Bukan dikaitkan semua hal dengan disiplin militer. Oke, Militer kalau itu disiplinnya beda dengan disiplin sipil, sehingga program pelatihan ini tidak cocok bagi saya. Nah, harusnya dihentikan oke untuk harus dilakukan perbaikan. harus perbaikan dihentikan. Tapi kalau menurut Anda Bung Ferry, sebenarnya siapa yang harus tanggung jawab? Tapi jangan dijawab dulu. Kita akan sambung lagi usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang. Melanjutkan dialog dan pertanyaan yang tadi Bung Ferry Amsari. Jadi sebenarnya siapa yang harusnya bertanggung jawab? Kalau di dalam tata kelola pemerintahan ya, tentu saja yang paling bertanggung jawab adalah presiden karena dia kepala pemerintahan gitu ya. Namun kalau dilihat teknis tentu harus ada menteri tertentu yang bertanggung jawab di ruang ini. Kalau kemudian pelatihan dasar ini berkaitan dengan Kementerian Pertahanan, tentu saja Menteri Pertahanan harus diambil pertanggungjawabannya. Kenapa konsep koperasi dijadikan latihan semi militer seperti ini? Karena tentu saja antara konsep pelatihan dan orang yang akan menerima pelatihan tidak menyambung, sehingga kelemahan fisik mereka akan menjadi terdampak dengan daya latihan yang berat itu. Oke. Nah ini perlu ditelusuri ya, tetapi bagi saya seluruh program pemerintah tentu kepala pemerintah yang bertanggung jawab. Oke, kalau gitu Mas Hariko, ketika pertanggungjawaban itu juga didesak oleh lembaga pengawas, oleh DPR, apakah Anda juga sebenarnya mendorong juga agar investigasi itu dilakukan secara terbuka? Terima kasih Mbak Cindy. Sejak awal sampai sekarang terus dilakukan evaluasi yang menyeluruh. Dan bahan-bahan evaluasi kita termasuk dari dialog-dialog yang dilaksanakan oleh Kompas TV seperti ini. Karena itu kami mengucapkan terima kasih atas masukan dari Bang Ferry, kemudian kritik-kritik. Kami juga sangat berterima kasih atas kritik dan saran dari DPR, dari para dokter, dari pakar pendidikan, dari wartawan, dan netizen. Karena kita yakin itu karena kecintaan Bapak Ibu, dan kita semua satu tujuan sebetulnya. Kita ingin mendorong kemajuan ekonomi di seluruh desa, di pesisir, untuk para petani, dan untuk para nelayan melalui koperasi. Oke Mas Hariko, tapi Nah, belajar dari ditanyakan pengalaman apa yang yang kemarin, sorry saya potong dulu Mas Hariko. Mas Hariko, sorry. sebetulnya kegiatan ini. Mas Hariko, tapi kalau belajar dari pengalaman yang kemarin, apakah artinya evaluasi atau perbaikan selanjutnya sudah ada manajemen risiko, planning yang matang betul? Iya, karena itu tidak ada sama sekali aktivitas ya fisik taktis yang terkait dengan militer. Aktivitasnya hanya kebugaran. Kebugaran itu adalah jalan kaki dan senam pagi. Dan untuk jalan kaki dan senam pagi itu juga harus menyesuaikan dengan kondisi peserta. Tapi Mas Karena itu Hariko, dibutuhkan. sorry, ini juga jadi pertanyaan, kenapa hal ini tidak dilakukan dari awal?
Jadi sekali lagi kami sampaikan, sejak awal sudah dilakukan cek kesehatan kepada para peserta. Kemudian juga sejak awal kegiatan juga sudah menyesuaikan dengan kondisi fisik peserta. Oke. Namun demikian, karena kondisi fisik ini berbeda-beda, sehingga terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu, langsung ditangani oleh tim medis di satuan, kemudian dibawa ke rumah sakit. Oke. Kami Kalau- tidak ingin membahas ini kembali sebetulnya karena khawatir ada keluarga yang masih berduka. Tapi sekali lagi, pelatihan ini tidak dilanjutkan begitu Ya, saja, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Oleh oke. karena itu, prioritas utamanya saat ini adalah keselamatan nyawa dan kesehatan dari seluruh peserta ini. Ya itu, Dan iya. kami eh, perlu menyampaikan, seperti yang ditanyakan tadi, sebetulnya hmm, apa yang yang Oke. melandasi ini. Dan kami, jadi para calon manajer koperasi ini akan mengelola dana publik dan hajat hidup warga di pedesaan, Ya. kemudian dan juga para nelayan. Nah, kondisi nyata di lapangan, khususnya di kawasan pesisir, kemudian di pedesaan, itu penuh dengan dinamika seperti cuaca yang ekstrim, kemudian Oke. tengkulak, kemudian sistem ijon, Oke, kami berbagai sudah masalah tangkap poinnya. terkait Kalau gitu saya juga minta dalam tanggapan Bung Ferry. koperasi. Eh, Oleh karena itu, Oke, Mas kita Hariko. mengadakan pelatihan. Oke, Bung Ferry, Tujuannya tapi untuk ketika membantu misalnya salah satu supaya tantangannya tadi katanya adalah adanya dinamika perbedaan kondisi nantinya di masing-masing daerah. Kalau gitu harusnya kayak gimana pelatihannya agar hal-hal itu bisa diantisipasi juga? Ya, pertama saya ini kan kebetulan anak kampung ya. Cuaca ekstrim seperti apa di kampung, lebih ekstrim di kota-kota gitu ya. Kalau kampung yang saya pahami ya lebih sejuk, lebih tenang, lebih damai. Sehingga korelasinya dengan kedisiplinan militer tetap sesuatu yang tidak masuk akal. Cuaca itu apa hubungannya dengan angkat senjata ya? Saya lihat pelatihannya juga pegang kopor senjata dan segala macamnya. Itu tidak ada korelasi dengan pola manajemen koperasi yang baik, yang sehat. Yang harus didukung mestinya, Mas Hariko, adalah soal integritas, kedisiplinan, menata keuangan, gitu ya, Siap, Bang Ferry. Terima kasih, memastikan Bang. bagaimana kemudian tata kelola manajemen yang betul-betul lebih baik. Oke. Saya pikir karena ini koperasi tidak bisa konsepnya trial and error ya. Begitu ada error yang terjadi, diperbaiki dengan di trial kembali, lalu error terjadi, trial lagi. Yang perlu dilakukan betul-betul manajemen, evaluasi yang Oke. sangat baik agar kemudian program berjalan dengan baik. Oke. Harus dipahami bahwa program ini kontroversial dan tidak boleh Ya. kemudian program yang kontroversial dijalankan dengan cara-cara kontroversial. Oke, Jadi makanya double perbaikan. permasalahan di mata publik. Oke, makanya perbaikan dan pertanggungjawaban itu juga dinanti dan juga ditagih oleh publik. Mas Hariko, Bung Ferry, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Terima Selalu kasih, semuanya. Bang Ferry. Terima kasih Terima Mas kasih, Mbak Hariko. Cindy.